Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang mendapatkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anakku semuanya kita masuk ke materi yang kedua dari semester genap, yaitu tata krama dalam kehidupan. Baik, anak-anak, kita awali dulu kegiatan kita pada kesempatan yang baik ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah yang pertama tata krama terhadap orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, tata krama terhadap teman sebaya. Yang ketiga, tata krama terhadap lawan jenis. Yang keempat, tata krama dalam kehidupan. Tata krama dalam berpakaian. Yang kelima, tata krama ketika makan dan minum. Yang keenam, tata krama atau menjelaskan tata krama tentang keutamaan rasa malu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi kita, pembahasan. Mulai dari pengertian tata krama itu sendiri. Tata artinya adat, aturan, atau norma. Krama adalah sopan santun, tindakan, kelakuan, perbuatan. Nah, apa itu tata krama? Tata krama adalah kebiasaan, adat, sopan santun yang disepakati pergaulan, ya, dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Jadi tata krama adalah kebiasaan, adat, sopan santun yang sudah disepakati oleh masyarakat. Nah, kemudian kita lanjutkan apa itu sopan santun? Yaitu sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati. Nah, sama ya. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Tata krama terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana tata krama terhadap orang yang lebih tua? Ya, tadi kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Dalam hal ini Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini wujud kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya. Wujud kasih Allah terhadap makhluknya. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahman, kasih sayang Allah terhadap semua makhluk. Siapapun Allah beri kasih sayang tersebut, ya, Allah memberikan berupa makan dan minum terhadap siapapun, ya, tanpa melihat apakah dia beriman atau tidak beriman. Allah akan memberikan sebuah kekayaan kepada mereka, ya, jika mereka bekerja dengan semangat, sungguh-sungguh. Maka apa yang dia usahakan, dia akan mendapatkannya. Manjada wajada. Nah, kemudian sifat Ar-Rahim adalah sifat di mana kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Sama seperti kalau orang tua terhadap anaknya. Dia memiliki sifat Ar-Rahim, khusus terhadap anak tersebut. Anak kandungannya ya tentunya. Nah, sifat Ar-Rahim ini sama seperti yang dimiliki oleh ibu terhadap anaknya. Nah, ini dalam arti sifat kasih sayang khusus dari Sang Khalik terhadap hambanya yang beriman, yang bersifat khusus. Tidak semua akan mendapatkan kasih sayang ini. Hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kasih sayangnya berupa kenikmatan yang tidak didapat oleh orang yang tidak beriman. Karena kasih sayang ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian kita aplikasikan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, tata krama ya terhadap orang yang lebih tua tentunya memiliki aturan. Aturan yang pertama, yang tua menyayangi yang lebih muda. Yang tua menyayangi yang lebih muda.
Nah, menyayangi kepada yang lebih muda adalah wujud ya rasa kasih sayang berupa penghormatan kepada yang lebih muda. Paham ya kira-kira ya? Terus kemudian yang muda menghormati yang lebih tua. Nah, menghormati yang lebih tua adalah wujud kasih sayang dari yang muda kepada yang tua. Bentuknya menghormati. Jadi, kesimpulannya adalah jika seseorang menyayangi dan jika seseorang menghormati, pada hakikatnya menyayangi dan menghormati itu adalah stratanya sama. Tidak ada bedanya. Cuma pelakunya saja yang berbeda. Kalau menyayangi kepada yang lebih muda, berarti yang tua menyayangi yang lebih muda. Kemudian, kalau menghormati, berarti yang muda menghormati yang lebih tua. Itu kesepakatannya. Dan itu yang diajarkan oleh kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan di situ, laisa minna malam yuwakiril kabir wa yarhamis shaghir. Jadi, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Dari hadis yang kita baca barusan. Laisa minna, bukan dari golongan kami. Siapa yang tidak menghormati yang lebih besar, tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Ini contohnya, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kalian ketemu dengan Bapak Ibu guru. Ya. Tentunya Bapak Ibu guru lebih tua daripada kalian. Karena kalian baru anak-anak sekolah menengah pertama. Datang ketemu dengan guru, kalian mengucapkan salam kepada guru kalian. Itu contoh ya. Kemudian yang kedua, yang tua dipersilahkan menikmati hidangan terlebih dahulu jika kita makan bersama-sama. Bapak Ibu guru atau orang tua kalian, kakak kalian, pakdi kalian, paman kalian dipersilahkan terlebih dahulu untuk makan. Itu adalah tata krama dalam hal makan. Nah, terus kemudian yang ketiga, mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Diberi kesempatan. Nah, itu wujud dari penghormatan ya kepada yang lebih tua. Yang selanjutnya, yang muda berkunjung ke yang lebih tua. Adik itu berkunjung ke kakaknya. Boleh enggak kakak berkunjung ke adiknya? Sesekali boleh, tetapi ya norma tata krama yang sudah kita ajarkan ya, yang muda berkunjung yang lebih tua. Nah, kalau nanti yang muda sudah berkunjung yang lebih tua, nah yang tua nanti bisa berkunjung ke tempat yang lebih muda. Tentunya dalam rangka maksud yang berbeda. Dari yang muda ke yang tua, itu dalam rangka menghormati yang tua. Kemudian yang tua menuju ke yang muda itu dalam rangka menyayangi kepada yang muda. Konsepnya berbeda. Nah, kemudian lanjutkan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain yang lebih tua. Ya, karena mau tidak mau orang yang lebih tua tersebut itu ya sudah makan asam garam lebih banyak daripada kalian. Dalam artian orang tua itu punya pengalaman lebih dibanding yang lebih muda. Walaupun bisa jadi ya yang muda memiliki ilmu ya, memiliki pengetahuan yang lebih dibanding yang tua. Namun kalau masuk soal pengalaman, tentunya kalian akan mengalami pengalaman yang berbeda. Yang tua punya pengalaman lebih banyak daripada yang muda. Gitu ya. Kemudian kita meminta saran dan nasihatnya kepada yang lebih tua. Saat di kendaraan, yang tua dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Contoh misalnya kita di dalam bis. Ada tempat duduk satu, sedang ada dua orang masuk. Yang satu nenek-nenek, yang satu muda perkasa. Wow, karena kuat, ya bisa naik lebih cepat dan ada tempat duduk.
dia duduki. Itu namanya tidak menghormati yang lebih tua. Jelas ya? Nah, bagi yang muda tadi harusnya tata keramanya adalah mempersilahkan kepada nenek-nenek tadi yang sudah tua untuk duduk dan kita yang muda atau pemuda tadi yang kuat dan perkasa berdiri. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Ini ada terhadap teman sebaya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi atau yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu, tidak beriman. Ditegaskan di awal. Tidak beriman. Barang siapa, ya. Barang siapa di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya adalah saudaranya itu bagian dari dirinya. Saudaranya itu layak mendapat kasih sayang sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Sederhananya adalah jika dia makan, maka saudaranya harus makan. Jika kita minum, maka saudaranya juga harus minum. Jika kita kenyang, harapannya saudaranya itu kenyang. Ya. Jika kita merasa nyaman, selamat, ya, jauh dari ancaman, maka layak bagi kita sebagai orang, ya, sebagai saudara harus memberikan kenyamanan, keselamatan kepada saudara kita itu. Jelas sampai di sini? Oke, kalau konsep ini anak-anak diikuti oleh semua orang, setiap diri itu mencintai saudaranya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka setiap diri akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Karena bagaimanapun saudara kita tadi akan memiliki konsep yang sama. Dia akan mengatakan, saya akan mencintai saudara saya sebagaimana saya mencintai diriku. Nah, kalau semua konsep itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak akan ada orang yang, ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak disayang. Jelas ya? Nah, terus kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sama ya bahasanya. Kemudian fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sesungguhnya muslim satu dengan muslim yang lain itu saudara. Satu, yang pertama. Yang kedua, fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, muslim satu dengan muslim yang lain itu, yang bersaudara, jika ada persengketaan, perselisihan, pertengkaran, maka fa'aslihu, damaikan. Yang kedua. Yang kemudian, yang ketiga, dari dua saudara tersebut yang mendamaikan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau semua diri, ya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita utarakan tadi. La'allakum turhamun. Baik, ini contohnya anak-anak. Nah, saling menghormati, saling menghargai. Ini karena teman sebaya. Saling menghormati, saling menghargai. Jika ada yang berpendapat, kita hargai. Ya. Kemudian jika ada yang berselisih, kemudian berbeda pendapat, ya kita hargai dan kita hormati. Seperti itu. Kemudian jangan saling mengolok-olok, berprasangka dan berteman dengan orang yang suka berbuat dosa. Mengolok-olok, berprasangka, berteman dengan orang yang suka berbuat dosa, itu bisa menyebabkan penyakit
Dalam hal ini adalah penyakit rohani. Nah, penyakit rohani itu macam-macam. Bisa buruk sangka, ya, iri, dengki, sombong, hasud, riya, ya, ujub, dan seterusnya. Nah, hilangkan. Nah, ini kesadarannya adalah jangan saling mengolok-olok, karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Jangan berprasangka, bisa menimbulkan permusuhan. Jangan berteman dengan orang yang suka berbuat dosa, karena itu akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, saling mengucapkan salam. Ketemu, bro, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Siapapun yang datang pertama kali layak untuk mendapatkan salam. Si A sama si B sebaya. Si A sudah datang duluan, si B baru datang. Ya layak dia mengucap salam kepada A. Begitu ya. Nah, terus kemudian saling menjaga kehormatan. Nah, kita punya harga diri, kita punya kehormatan. Laki-laki punya harga diri, perempuan juga punya kehormatan. Bertemanlah ya terhadap teman tersebut saling menjaga kehormatannya. Lebih luasnya nanti akan kita bahas ya cara tata krama terhadap lawan jenis. Kemudian saling memaafkan dan damai. Ya, saling memaafkan dan damai. Jadi jika ada perselisihan, saling memaafkan. Jika ada perbedaan pendapat, kita saling menghargai dan menghormati. Akan timbul kedamaian. Lanjut anak-anak. Akhlak terhadap lawan jenis. Nah ini. Wala taqrabuz zina. Wa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Wala taqrabu zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Sederhananya seperti itu ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena mendekat itu indikasi akan melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, zina kalau didefinisikan banyak sekali. Ya, tidak hanya zina dalam arti hubungan suami istri, tetapi zina dalam hal ini adalah zina mata. Mata melihat yang tidak boleh dilihat, kuping mendengar yang tidak boleh didengar, tangan melakukan sesuatu yang dilarang. Kemudian yang lain. Nah, semuanya itu pasti di luar norma, di luar aturan agama. Kenapa tidak boleh? Ya karena memang agama menghendaki ya agar setiap laki-laki, setiap perempuan harus menjaga diri ya, saling menjaga satu dengan yang lain, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, dan kedepannya jika laki-laki maka dia adalah laki-laki yang suci, jika dia perempuan tiba saatnya ya untuk menikah, laki maupun perempuan tadi, maka laki dan perempuan yang suci. Suci dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari jalan yang buruk dan termasuk dosa besar, yaitu zina. Nauzubillah min dzalik. Itu jalan yang keji, jalan yang buruk. Nah, kemudian menggunakan pakaian yang menutup aurat itu caranya. Ya, tadi menjaga pandangan. Mata tidak boleh memandang berlebihan yang bisa menyebabkan hasrat. Ya, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Perempuan terutama dalam hal ini adalah perempuan. Karena perempuan itu dipandang. Ya, laki-laki memandang. Menggunakan pakaian yang menutup aurat bagi perempuan maupun laki-laki. Tapi kebanyakan yang suka membuka aurat adalah perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan berduaan tanpa disertai mahramnya. Mahram itu muhrim. Muhrim itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Misalnya anak terhadap orang tuanya, anak terhadap ibunya.
kakak terhadap adiknya, itu adalah mahram, muhrim. Ya, maka dia pasti akan menjaga. Nah, oleh karena itu, jika kita bertemu dengan seseorang dan itu lawan jenis, alangkah baiknya ditemani oleh adiknya, kakaknya, ibunya, atau bapaknya, atau saudara yang memang itu kategori mahram. Tentu akan menjaga agar tidak terjadi ya di antara dua insan lawan jenis tersebut yang tidak dikehendaki. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, tata krama dalam berpakaian. Tadi sudah ya kita singgung bahwa wanita maupun laki-laki harus menutup aurat. Nah, berpakaian yang baik, indah, dan bagus ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, indah di sini adalah tidak harus mahal. Indah di sini harus menutup aurat. Indah di sini dalam rangka menjaga harga diri kita, kehormatan kita dari pandangan orang lain. Nah, begitu juga dalam kaitannya makan dan minum. Ya, jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian saat akan berpakaian membaca doa. Nah, ini sebuah adat, kebiasaan atau ajaran yang disampaikan kepada kita. Saat akan berpakaian membaca doa. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya Allah, aku memohon kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dijadikan untuknya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang dijadikan untuknya. Ini adalah sebuah doa kebaikan. Sesuatu yang diawali dengan doa, insya Allah akan menjadi baik. Kemudian, pakailah pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Sopan dalam ini adalah menutup aurat. Jangan sampai pakaian kita itu, ya, kita berpakaian, tapi seperti tidak berpakaian. Nah, ada sebuah hadis ini yang menyampaikan bahwa nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang. Duh, kok bisa wanita berpakaian tapi telanjang? Pakaiannya tipis, sehingga terawang. Pakaiannya ketat, sehingga membentuk badan. Itu namanya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian, tapi pada hakikatnya dia tidak berpakaian. Berpakaian tapi tidak menutup aurat. Berpakaian tapi tidak rapi dan tidak sopan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidak memakai pakaian yang khusus yang dipakai orang kafir seperti kalung salib ya, atribut-atribut khusus untuk agama mereka. Ya jangan kita ikut-ikutan ngambil itu. Seperti itu ya. Jangan bermain-main lah yang jelas. Kemudian yang selanjutnya, bagi laki-laki haram hukumnya memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Ini dalam sebuah fikih memang diajarkan seperti itu. Dalam Islam diajarkan seperti itu. Bagi laki-laki haram hukumnya memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Emas, pakaian sutra adalah pakaian surga bagi kita umat muslim. Emas dan pakaian adalah pakaian bagi wanita di kehidupan dunia yang akan menjadi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena emas dan pakaian sutra itu akan dipakaikan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti emas dan pakaian ini sesuatu yang bisa dipakai oleh perempuan terus kemudian perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki, bukan. Ini wujud dari sebuah penghargaan dari laki-laki terhadap perempuan. Ternyata ya, perempuan itu bisa memakai sesuatu yang tidak diperkenankan oleh laki-laki. Emas dan pakaian sutra. Yang pertama itu. Yang kedua ternyata setelah dilihat dari ya, penelitian dari sudut pandang kesehatan,
emas dan pakaian tersebut jika dipakai untuk laki-laki, itu ternyata tubuh kita, ya, jika emas dan pakaian tersebut kita pakai, itu membawa efek negatif bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan itu tidak membawa efek dari sudut pandang kesehatan. Nah, sehabis itu nanti silahkan kalian mencari kenapa sih emas dan pakaian sutra tidak boleh laki-laki tapi perempuan boleh. Nah, dari sudut pandang kesehatan ternyata ada penelitiannya, silahkan dicari. Terus kemudian tata krama dalam makan dan minum. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, apalagi pada situasi pandemi yang sekarang, COVID-19. Entah ada, entah tiada, entah adanya karena politik, entah adanya karena diada-adakan, tapi Islam sudah mengajarkan kepada kita, ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Diawali dan diakhiri dengan doa. Hafal ya doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sesudahnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dihafalkan kalau belum. Dan diamalkan agar kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi aja melaksanakan, masa kita enggak. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, karena tangan kiri kebiasaan iblis atau kebiasaan setan. Makan dan minum dalam keadaan duduk, ya, tidak boleh berdiri. Kenapa? Ternyata setelah di sudut pandang kesehatan lagi, makan dan minum dalam keadaan berdiri itu bisa menyebabkan efek negatif bagi tubuh kita. Luar biasa Islam itu. Makan jangan berlebihan, ya. Kenapa? Makan dan minum dari yang halal. Ya, mengapa kita makan tidak berlebihan dan makan dan minum dari yang halal? Kemudian kita tidak boleh mencela makan atau minuman, memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua? Jawabannya ada di bawah. Kenapa kita makan tidak perlu berlebihan? Kita makan minum dari yang halal, tidak mencela makanan dan minuman karena lambung kita harus dibagi menjadi 3 agar kita menjadi sehat. Lambung kita ketika kita makan, usahakan terbagi menjadi 3 bagian. Kesempatan air masuk, ya, kesempatan makanan masuk, dan kesempatan untuk bernafas alias udara masuk. Nah, ini tidak berlebihan. Harapannya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu yang halal. Bukan sebuah harapan, wajib hukumnya kita makan sesuatu yang halal. Dan kita tidak boleh mencela makanan atau minuman. Terus kemudian yang terakhir anak-anakku semuanya, ini materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu malu. Perasaan tidak enak karena melakukan sesuatu yang tidak baik, itu malu. Jadi kalau kalian akan melakukan sesuatu, ya, kemudian ada rasa malu, maka sebenarnya itu adalah karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Contohnya mencuri, malu kita. Ya, melakukan perbuatan negatif, malu kita. Mencontek, malu kita. Datang terlambat, malu. Tetapi jika kita malu terhadap melakukan sesuatu yang baik, itu bukan rasa malu yang dikehendaki oleh Islam. Karena Islam menghendaki al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Jadi rasa malu tersebut tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, kesimpulannya adalah jika kita punya rasa malu, maka akan mengantarkan kita menuju ke takwa. Jika kita punya rasa malu, maka akan mengantarkan kita menuju ke kebaikan. Jika kita punya rasa malu, maka kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Jika kita punya rasa malu, maka kita akan menjadi orang-orang yang selektif. Oh, ini benar, oh, ini salah. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kemudian yang terakhir, innal haya'a minal iman. Jadi sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman.
Jadi jika seseorang tidak punya rasa malu, maka dia tidak punya iman. Kalau dia punya malu, maka dia punya iman. Nah, malu yang dimaksud di sini adalah malu melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan malu melakukan sesuatu yang baik. Kalau malu melakukan sesuatu yang baik, itu tandanya kita tidak punya iman. Itu ya, anak-anakku semuanya. Nanti kita bisa membahas lebih jauh kalau kalian ingin memperdalam dari materi tata krama ini. Tetapi cukup pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan ini membawa kemanfaatan bagi kita. Mari kita tutup aktivitas kita dengan hamdalah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.